Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai anuitas ya. Saat ini kita juga akan belajar tentang anuitas ya. Kita melanjutkan materi. Kita sudah belajar mengenai anuitas dengan pembayaran yang berbeda, kemudian pembayaran anuitas yang pembayarannya itu ya lebih jarang ya dibandingkan bunga konvertibelnya, anuitas yang dibayarkan lebih sering dibandingkan dengan bunga konvertibelnya, kemudian anuitas kontinu ya, kemudian pembayaran yang berubah dalam peningkatan aritmetik ya. Itu yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian seharusnya di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai pembayaran yang berubah secara geometrik, cuman kita nggak sempat gitu kan. Kemudian nanti jika ini selesai gitu, kita lanjut ke anuitas yang berubah secara lebih umum gitu kan. Kemudian lanjut ke anuitas yang berubah secara kontinu gitu ya. Kalau pertemuan yang lalu anuitasnya yang kontinu itu adalah waktunya gitu kan. Kalau ini adalah apanya? Bayarnya gitu ya. Oke, bayarnya yang kontinu gitu ya. Dan peningkatannya itu apa? Kontinu. Jadi kita fokus ke pembayarannya ya. Oke. Balik. Anuitas. Kelihatan secara geometrik. Secara geometrik. Gitu ya. Oke, jadi kalau di awal-awal gitu ya, kita tahu ya bahwa kalau misalnya ini 0 ya, 1, 2, 3 gitu kan, sampai N gini kan, pembayarannya itu kalau anuitas akhir ya, ini 1, 1 gitu kan, 1, 1 kayak gini. Gitu. Nah, tapi kalau secara geometrik ya, misalnya ini 1 gitu kan. Yang kedua ini 1 plus K. Nah, 1 plus K kayak gini. Dan yang ketiga berarti apa? 1 plus K kuadrat gitu. Nah, yang ke N ya 1 plus K pangkat. Ini pembayarannya ya. Pembayarannya. N min 1 gitu ya. Ketika kita present value kan seperti ini gitu kan. Jadinya kan
bentar, jadinya kan, V apa, PV gitu kan sama dengan V, karena ini V ya, plus V ditambah 1 plus K ya, V kuadrat ditambah 1 plus K kuadrat V pangkat 3 bla 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 ya, ditambah 1 plus K N min 1 V pangkat N. Ini adalah apa namanya, polanya seperti ini, V tambah V 1 plus K V kuadrat tambah 1 plus K kuadrat. Jadi ini geometrik ya. Jadi cirinya geometrik itu apa? Ini kan setelah 1 plus K, 1 plus K kuadrat, jadi meningkat 1 plus K gitu kan. Ini 1 plus K. Sebenarnya ini juga 1 plus K, 1 plus K pangkat 0. 1 plus K pangkat 0 kan 1 gitu ya. Kayak gitu. Nah, jika seperti ini ya, kita bisa merubahnya ya menjadi seperti ini ya. Ya, sama dengan ya V V gitu kan. Nah, V ini kan apa ya, suku awalnya gitu kan, suku awalnya ya, 1 min 1 plus K dibagi 1 plus I gitu kan. Nah, ini pangkat N ya. Oke, jadi ini adalah rasionya ya, rasionya pangkat N, karena ini kan sebanyak N gitu. Ya kan, dibagi 1 minus ya, 1 ditambah K bagi 1 ditambah I, kayak gini. Ini ada rasionya itu. Jadi ini ada rasionya ya. Rasionya itu kalau pembayarannya saja kan rasionya 1 plus K gitu kan. Tapi kalau apa namanya, kalau berdasarkan dari ini, rasionya apa ini? Ya kan, 1 plus K per 1 plus I gitu ya. 1 plus K per 1 plus I. Jadi, cara mencarinya kayak gini ya. 1 ya, yang ini ya dibagi ini gitu kan. Jadi kan 1 plus K kuadrat, atau boleh juga yang ini bagi ini, yang suku keempat dibagi suku ketiga. Kalau ini kan suku ketiga dibagi suku kedua gitu. Nah, kuadrat V pangkat 3 dibagi 1 plus K ya V kuadrat. Kalau kayak gini kan jadinya seperti ini ya. Nah, kayak gini kan. Kayak gini. Jadi sebenarnya ini itu 1 plus K kalikan V gitu. Sedangkan V itu kan 1 per 1 plus I gitu ya. Jadi kan ini kan sama dengan 1 plus K gitu kan dibagi ya, V ini kan 1 plus I kayak gini. Nah, ini adalah rasionya gitu. Begitu juga ini jika dibagi ini kan jelas 1 plus K kalikan V seperti ini. Ya. Sama dengan ya, kita sederhanakan lagi menjadi apa, I min K kayak gitu. Yang pembilangnya jadi 1 minus 1 plus K per 1 plus I pangkat N ya. Jadi ini gitu kan, ini yang saya lingkar hijau ini itu jadinya seperti ini. Nah, coba aja gitu ya. Kalau kita tahu bahwa V itu apa, 1 plus I gitu kan, pangkat min 1 gitu, atau 1 per 1 plus I gitu.
Nah, kalau ini 1 plus I ya dibagi 1 apa namanya 1 plus K dibagi 1 plus I seperti ini ya. Kalau kita misalkan apa namanya ini ya 1 ditambah I aksen itu sama dengan 1 plus I dibagi 1 plus K ya. Maka I aksen ya. Jadi 1 plus I per 1 plus K. Kebalikannya ini ya. 1 plus K dibagi 1 plus I ya. I aksen sama dengan I min K dibagi 1 plus K. Kayak gini ya. I aksen min K dibagi K. Nah, ini gunanya apa? Gunanya untuk kita menyederhanakan ini ya, V1 plus K V kuadrat, ini kan, V pangkat 3 gitu kan. Nah, ini kan masih ada K-nya gitu kan. Kalau misalnya I aksen ya sama dengan I min K per 1 plus K gitu kan. Nah, V1 plus I maka V itu kan 1 plus I gitu kan. Oh ada K-nya di sini gitu kan. Oh ini nggak bisa kalau ini untuk mengkonversi present value yang anuitas awal ya. Kalau anuitas awal kan pembayarannya dari sini ya kayak gini. Nah, ini bisa kalau awal itu kan seperti ini. Kalau awal itu present value-nya itu sama dengan 1 ditambah V ya 1 plus K ya ditambah V kuadrat ya 1 plus K kuadrat ya tambah bla 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 tambah V pangkat N min 1 1 plus K N min 1 kayak gini ya. Kayak gini kan setiap ini ada 1 plus K-nya gitu kan. Beda dengan yang tadi nggak ada 1 plus K-nya gitu kan. Jadi kalau kita apa namanya? Mengganti I min K ya 1 plus K itu kan dengan I aksen gitu kan. Nah, ini menjadi 1 gitu, 1 kan tetap ya, ditambah ya 1 plus K ya, per 1 plus I. Oh ini V-nya diganti 1 plus I kayak gini ya, tapi kan bar ya. 1 plus K kuadrat dibagi 1 plus I gitu kan.
kuadrat juga kayak gini, ditambah bla bla bla, ditambah 1 plus K ya, N min 1, terus begini 1 plus I ya, N min 1 kayak gini. Nah, ini sama dengan 1 ditambah 1 per 1 plus I aksen gitu ya. Gitu. Nah, kok bisa berubah seperti ini? Karena ini ya. Karena apa? Karena I aksen itu kan sama dengan I minus K per 1 plus K kayak gini kan. Oke. Kalau seperti ini kan jadi apa ini? 1 plus di ya I aksen gini kan. Jadi kan 1 plus K kayak gini kan. I aksen sama dengan I min K kayak gini ya. Kemudian I aksen I min K kayak gini kan. Di sini aja lah. Mana tadi ya? Saya ganti dulu warnanya. Kayak gini ya. Satu plus K gitu kan per 1 plus I. Nah, kenapa kok bisa menjadi apa? 1 per 1 plus I aksen kayak gitu ya. Gitu. Jadi 1 plus K 1 per plus I gitu. Iya. Sedangkan kita tahu ya, I aksen itu sama dengan apa? I min K gitu kan, dibagi 1 plus K. Gitu. Ya kalau ini ya, kalau ini dibuat nih ya, 1 plus K, ini 1 aksen. Gitu. Kita buat 1 plus K gitu kan, berapa? 1 plus K itu sama dengan apa? I min K dibagi I aksen ya, diganti dibagi I aksen kayak gini. Kemudian ini 1 plus I-nya gitu. 1 plus I-nya adakah di sini? 1 plus I-nya enggak ada gitu kan. Jadi I aksen kita pindahkan dulu di sini. I aksen gitu kan, 1 ditambah K sama dengan I minus K kayak gitu. Ya kan? Nah, I-nya di sini sudah ada gitu kan. Nah, kita ganti ya sedemikian hingga nilainya berapa. Kan 1 plus K kayak gini. Kita ingin tahu gitu kan. Berarti ini ditambah K gitu kan, ditambah 1 kayak gini. Kalau kayak gitu kan di sini juga sama, tambah K ditambah 1 kayak gini kan. Jadi ini sama dengan I kayak gini kan. I, tapi di sini ada gitu kan. Jadi ini I aksen ya, 1 ditambah K gitu kan. Ditambah K plus 1 gitu kan, sama dengan apa? I. Ya kan. Nah, ini kalau diuraikan lagi yang ini kan, jadinya apa? I aksen ya ditambah I aksen K ditambah K ditambah 1 itu kan sama dengan I kayak gini. Nah, strategi kita apa? Strategi kita yang mendapatkan ini ya, kesamaan ini 1 plus K per 1 plus I gitu ya. 1 plus K-nya di mana? Ini 1 plus K gitu. Ini 1 plus K sudah dapat gitu kan. Nah, 1 plus I-nya itu yang belum dapat gitu kan. Gitu. Jadi ini solusinya ya. Solusinya I aksen balik lagi di sini ya, 1 plus K plus 1. Solusinya I aksen ditambah 1
kalikan K ditambah 1 sama dengan I. Gini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Kalau seperti ini kita dapatnya ya I aksen ditambah 1 K ya plus 1 itu sama dengan apa? I ya. I oke, ini I aksen ya ditambah 1 I aksen I aksen ditambah 1K gitu kan. Ini I aksen ditambah ya. Ini minus 1 kayak gini. Oke, dari sini kita nggak bisa agak apa namanya kesulitan gitu. Jika kesulitan kita reverse saja. Dari sini apakah sama dengan ini gitu kan. 1 gitu kan per 1 plus I aksen ya. Itu sama dengan 1 per 1 ditambah I minus K dibagi 1 plus K. Sama dengan 1 per 1 plus K ya ditambah I min K dibagi 1 plus K. Ini kan sama dengan 1 plus K dibagi 1 plus K ditambah I minus K. Ya, sama dengan 1 plus K per 1 plus I. Kayak gini ya, sama ya. Jadi kalau dari sini ke sini itu memang kesulitan gitu kan. Kita harus tahu idenya ini ya, idenya dari sini ke sini dibalik gitu kan. Dari sini ke sini terus ke sini gitu. Oke, tapi kalau dari sini ke sini ya lebih mudah gitu ya. Oke, jadi intinya ini adalah sama dengan ini gitu ya. Terus ini ditambah ditambah 1 per 1 plus I aksen ya kuadrat gitu kan ditambah bla 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 ditambah 1 per 1 plus I aksen ya pangkat n min 1 kayak gini ya. Nah, seperti ini itu sama dengan apa? Sama dengan ya rumus anuitas biasa ya, anuitas awal biasa gitu kan. Nah, cuman bunganya adalah I aksen kayak gini. Oke, dan I aksen itu rumusnya adalah seperti ini ya. Oke. Oh ya, kalian tahukah K itu apa? K K ini kan pertambahan ininya ya, pertambahan apanya namanya pembayarannya gitu kan, cuman meningkat ya, meningkat rasionya ini 1 plus K gitu. 1 plus K, 1 plus K kuadrat gitu ya. Jadi nggak 1 kuadrat, 1/3, berarti kan sama aja dengan 1. Tapi kalau ada 1 plus K gitu kan, itu yang membedakan gitu kan. Pembayaran yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Yang namanya walaupun beda tetapi walaupun beda ya, tapi kita masih ada polanya gitu kan. Jadi masih bisa dicari untuk anuitas awalnya ya. Kalau anuitas awalnya ya kalian bisa cari ini I minus K per I plus K. Kemudian kalau kalian sudah dapat I aksennya, kalian kerjakan dengan rumus anuitas biasa. Oke. Untuk future value-nya gitu kan. Kalau untuk future value-nya itu seperti ini ya rumusnya. Future value ya. 1 plus I pangkat
N min 1 gitu kan, ditambah 1 plus I pangkat N min 2, 1 plus K gitu. Ya, ditambah bla 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 ya. Ditambah 1 plus I, 1 plus K ya. N min 2 gitu. Kemudian ditambah 1 plus K pangkat N min 1 kayak gini. Nah, jika polanya seperti ini gitu kan, kalian bisakah menduga ini anuitas awal apa akhir gitu? Nah, nilai akumulasi dari anuitas awal atau akhir? Ayo, yang benar yang mana? Kalau berdasarkan rumus ini saja. Anuitas apa? Anuitas akhir gitu loh. Kok tahu gitu kan. Nah, kita lihat di sini gitu. Ini kan 1 plus I ya, N min 1 gitu kan. 1 plus I pangkat N min 1. Jadi apa namanya? Pembayaran ya yang terakhir itu tidak di titik N, tetapi di titik N min 1. Jadi gambarnya itu seperti ini gitu kan. Ini 0 gitu kan. 1 ya 2 sampai titik N gitu loh. Pembayaran terakhir gitu titik N min 1 ya. Jadi di sini apa? Di sini ada rumusnya 1 plus I ya pangkat N min 1 kayak gini gitu kan. Gitu. Kemudian yang ini ya, jadi 1 plus I pangkat sorry 1 plus I pangkat pangkat 1 kayak gini kan. Kalau yang ini 1 plus I pangkat 2 ya. Oke, kalau ininya ya 1 plus I-nya ini kan gitu. Oh ya, sorry. Jadi lihatnya dari sini ya, lihatnya sini. Pembayaran terakhir di titik ini, di titik ini, di titik N ini ya. Gitu. Jadi 1 plus K kan 1 gitu. Jadi 1 di sini ya, kemudian sini adalah pangkat 1, 1 plus I pangkat 1, yang ini 1 plus I kuadrat gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini gitu kan adalah 1 plus I pangkat N min 1. Ini yang bunganya gitu kan. Ini yang bunganya. Nah, untuk pembayarannya ya, untuk pembayarannya ini kan 1 gitu, berarti kan di sini 1 gitu kan. Kalau ini pembayarannya 1 plus I pangkat N min 2 gitu. Oh sorry, pembayarannya ini 1 plus K gitu. Pembayarannya 1 plus K gitu kan. Kemudian ini 1 plus K kuadrat ya. Kalau yang ini pembayarannya ya di titik N ini pembayarannya adalah 1 plus K pangkat N min 1. Kayak gini. Sorry lagi ya. Ini pembayarannya 1 gitu kan. Ini kan nggak ada pembayaran di sini. Pembayarannya di sini 1, yang ini 1 plus K gitu kan, yang di titik 3 adalah 1 plus K kuadrat, yang di sini ada 1 plus K pangkat N min 2, sedangkan yang di sini pembayarannya 1 plus K pangkat
N-1 kayak gini kan. Nah, kemudian ini future value-nya ini gitu kan sama dengan 1 plus I ya, 1 plus I pangkat N min 1 dikurangi 1 plus K gitu kan. Pangkat N dibagi 1 plus I dibagi 1 minus 1 plus K dibagi 1 plus I gitu kan. Ini kan rasionya gitu kan, rasionya. Kemudian ini jika disederhanakan menjadi 1 plus I pangkat N minus 1 plus K pangkat N dibagi I minus K. Nah, kalau yang anuitas anuitas awal bagaimana gitu kan, yaitu SN. Kalau ini kan tadi ini ya, SN gini kan. SNI kayak gini kan. Bagaimana jika S titik NI kayak gini ya. Oh, ini nggak bisa ya, ini ya. SN kayak gini kan. Berapa kayak gini. Kalau ini SN kayak gini kan, itu sama dengan apa? S ya, NI aksen kayak gini. Ya, ini SNI aksen gitu. Oke. Oh ya, kalau ini malah justru nggak usah pakai SN, istilah SN, karena kalau SN ini kita pikirannya kayak gini, S1 plus I minus 1 dibagi I kayak gini kan. Tapi kan tidak ya. Tapi kalau ini gitu kan, SNI aksen gitu, SNI aksen itu ya itu tadi ya 1 plus I aksen ya minus 1 dibagi I aksen kayak gini kan. Rumus anuitas future value kan. Nah, ini kita kaitkan dengan rumus ANI gitu kan. Rumus apa namanya? ANI gitu kan. Rumus ANI-nya berarti apa? A gitu kan. N I aksen ya, 1 ditambah I pangkat N. Nah, ini rumusnya. Oke. Oke. Oke, jadi kalau pakai rumus ini ya, mungkin nanti kalian uji dulu apakah sama dengan ini. Namun jika ragu-ragu, kita jangan menggunakan rumus yang ini, kita langsung menggunakan rumus yang ini. Tapi kalau ANI jelas ya, 1 plus 1 minus 1 plus I aksen pangkat pangkat min N dibagi I aksen ini. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada, masuk ke contoh soal kayak gini ya. Contoh ya. Anuitas bayar secara tahunan ya. Anuitas secara tahunan, jadi pembayarannya ini setiap tahun ya.
Kemudian pembayaran pertama, ya, pembayaran pertama adalah 1 juta rupiah. Nah, kemudian pembayaran meningkat. Pembayaran meningkat. Apa namanya? Meningkat ya. 4% ya, lebih besar ya, dibandingkan pembayaran sebelumnya. Nah, tentukan present value ya dari anuitas ini ya pada tingkat bunga tahunan 7%. Kayak gini. Nah, jadi dari sini ya kalian harus apa ya namanya ya, tahu ya situasi anuitasnya ini ya. Jadi ini pembayaran gitu kan. Pembayarannya ini 0 gitu kan, 1 gitu, 2, 3 ya. Ini 18 ya, 19. Nah, ini 20 gitu kan. Pembayaran 20 ya. Oke, jika kalian tidak apa namanya menemukan ya, ini anuitas awal ya atau akhir kayak gitu, nggak ada informasi yang jelas gitu kan. Pembayaran pertama adalah pembayaran meningkat 4% lebih besar dibandingkan pembayaran sebelumnya. Tentukan present value dari anuitas ini pada tingkat bunga tahunan 7%. Jika kalian tidak jelas ini anuitas awal atau akhir, maka kalian nebaknya adalah anuitas akhir gitu kan. Jadi di sini ya pembayaran yang pertama ya tulis ya 1 juta gitu ya kan. Nah, kemudian pembayaran yang kedua itu berapa gitu. Berarti kan 1 juta gitu kan dikalikan 1 ditambah 4% kayak gini ya. Nah, kemudian pembayaran yang ketiga adalah 1 juta ya kalikan 1 ditambah 4% pangkat 2 dan seterusnya. Sampai pembayaran yang ke-20 berarti apa? 1 juta gitu kan kalikan 1 ditambah 4% pangkat 19 kayak gini. Ini yang pembayarannya gitu. Tapi kalau bunganya gitu kan, ini kan bunganya ini. Ini berarti apa? V kayak gini kan. Kalau ini nah, V kuadrat. Nah, ini V pangkat 3 kayak gini kan. Kalau ini gitu kan. Nah, V pangkat 20 kayak gini kan. Jadi present value-nya gitu kan sama dengan 1 juta gitu kan kalikan V ditambah 1 juta 1 ditambah 4% dan kuadrat ya ini pembayarannya. Kemudian kalau 1 juta, oh ini masih ini kan V gitu kan ya, yang kuadrat ini 1 juta
1 ditambah V, ditambah V, ditambah 4%, ya kan? Pangkat 2, V pangkat 3, V pangkat 3, kalau ini V pangkat 2, ditambah bla bla bla, ditambah 1 juta kalikan 1 ditambah 4%, nah, pangkat 19 kalikan V20. Nah, ini adalah nilai present value-nya kayak gini kan. Gitu. Nah, kemudian jika kita lanjut lagi ya menghitung itu, present value-nya menjadi berapa? Menjadi 1 jutanya kita keluarkan kayak gini kan. Nah, ini tinggal 1 ditambah 1,07. Nah, ini kan bunganya 7% ya, ditambah 1,04 dibagi 1,07. Nah, kenapa 1,07-nya di bawah, tapi pangkatnya kan positif? Karena kan 1,07 pangkat yang di bawah ini atau 1 per 1,07 sama dengan 1,07 pangkat negatif 1. Kayak gitu kan. Ini kuadrat ya. Ditambah tambah 1,04 pangkat 19 ya. Oke, dibagi 1,07 pangkat 20. Nah, kayak gini kan. Sama dengan ya kalau kita lihat ini ya deret geometri ini gitu kan. Nah, dilihat deret geometri ini 1 juta ya. Ya, kalikan 1 minus ya 1,04 ya bagi 1,07. Ini adalah rasionya ya, pangkat 20 dibagi ya 0,07 dikurangi 0,04. Ini apa? I min K ya. Ya, ini K ya. Sedangkan ini adalah I ya. Sesuai rumus ya, I min K ya. Oke. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan RP 14.459.000. Ya kan? Nah, kayak gini. Jadi ini present value-nya kayak gitu ya. Tuh. Pak, boleh lihat slide selanjut yang sebelumnya, Kak, Pak? Boleh. Sudah, Pak. Oke, sudah lah. Oke.
Selanjutnya kita akan membahas ya mengenai anuitas yang berubah ya, secara lebih umum ya. Nah ini kita akan belajar ini ya anuitas yang berubah secara lebih umum ya. Nah, contohnya ini, misalkan nih A ini adalah present value ya, A ya. Present value-nya itu gini, V pangkat K gitu kan, ditambah 2 V pangkat 2K ya, ditambah bla bla bla, ditambah N per K minus 1 ya, V N min K ditambah N per K V pangkat N kayak gini. Nah, jadi di sini kita jangan menganggap ini terjadi per tahun, itu enggak ya. Oke, ini kan umum gitu. Bisa aja ini per per kuartal gitu kan, atau per 2 tahun bahkan gitu kan, per semester gitu kan. Nah ini kan, itu kita memperumum ini ya, memperumum keadaan ini ya. Nah, kemudian 1 ditambah I ya pangkat K kalikan A itu sama dengan 1 ditambah 2 V pangkat K ditambah bla 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 ditambah N per K minus 1 ya, V pangkat N min 2K ya ditambah N per K V pangkat N min K. Kayak gini ya. Kemudian A-nya ini gitu kan, A-nya ini ya A gitu kan, 1 plus I ya pangkat K minus 1 sama dengan apa? Sama dengan 1 ditambah V pangkat K ditambah V pangkat 2K ditambah bla 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 ditambah V pangkat N min K minus N per K kalikan V gitu.
Nah, kemudian A ini gitu kan. A ini A ya, N ya, per AK, nah, AK dibagi minus N per K P pangkat N I S per K gitu kan. Nah, ini ada apa namanya? eh SK. Oh ya, belum ke simbol yang baru gitu kan. Gitu. 4.23. Oke. Oh ya, di pertemuan yang sebelumnya apakah saya sudah menjelaskan mengenai simbol ini? Mana ya? Sorry. Tuh. Ini simbol I ya, A ya, N gitu kan. Jadi kan kita kan dalam belajar anuitas ini kan kita belajar AN kayak gini kan. Kemudian belajar AN titik dua gitu kan. Kemudian belajar tentang apa simbol SN gitu kan. Kemudian ada juga SN titik dua seperti ini gitu kan. Nah, ada juga ya simbol seperti ini ya, IAN gitu kan. Kemudian simbol I S N kayak gini. Nah, ini juga ada gitu kan. Nah, ini kan yang seperti ini itu kan yang apa namanya yang progres ya. Progres itu meningkat aritmatik ya. Jadi pembayaran yang meningkat secara aritmatik. Pembayaran ya meningkat ya secara aritmatik. Aritmatik. Ini IAN ini ya. Oke, kita untuk lebih memahami anuitas yang berubah ya secara umum, bentuk umum ini kan, kita kerjakan ya contoh soalnya gitu ya. Contoh ya. Tentukan present value dari perpetuitas ya, perpetuitas
Strukturalitas kan bayar terus ya. Yang membayar 1 di akhir tahun ketiga. 2 di akhir tahun ke-6. 3 di akhir tahun ke-N. Nah, seperti ini ya. Maka notasinya seperti ini, present value kan, present value. Jadi yang membayar 1 di tahun ketiga, berarti V pangkat 3. 2 di akhir tahun ke-6, V pangkat 6, kayak gini. Membayarnya berapa? 2. Membayarnya kan 1 kali ini. Ini membayarnya 2. Kemudian ditambah 3 di akhir tahun ke N, maksudnya ya kalau seperti 3 di akhir tahun ke N, P3. Bukan ke N ya, ke 9, sorry, ke 9. Nah, ditambah 3 V9. Nah, ini juga terus jadi pembayaran gitu loh. Ya kan? Terus jadi pembayaran. Kalau pembayaran selanjutnya itu berapa berarti? Nah, kita lihat polanya gitu loh, pola baris gini. Ini 1, 2, 3 gitu kan. 1, 2, 3. Berarti sini apa? 4 gitu loh pembayarannya ya. Berarti tapi tahun ke berapa? Kan ini 3 ya, ditambah 3 ya. Yang ini ditambah 3. Jadi pembayarannya setiap 3 tahun. Berarti ini di sini 4 V pangkat 12 gitu. Ditambah 5 V pangkat 15 dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau V3A berarti berarti kan ini apa? Dikalikan V3 ya. V6 gitu kan. Ya, ditambah 2 V9 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita mengurangi ini ya. Ini apa namanya? Ini dikurangi ini gitu kan. Jadi apa? A minus V3A gini kan. Sama dengan V3 ya. V3 enggak dikurangi ini ya. Dikurangi 0 berarti kan. Kalau ini berarti kan ini 2 V6 dikurangi ini kan. Berarti tambah V6 ya kan, 2 V6 kurangi V6 kan 2. Apa 1 ya, 1. 2 kurangi 1, 1. Ditambah ini 3 V9 dikurangi 2 V9, V9. Nah, jadi seperti ini ditambah. Nah, seperti ini itu kan jadi deret geometri kan. Geometrinya apa? V3 gitu kan. Deret geometri yang tak hingga gitu kan, dibagi 1 minus V pangkat 3. Nah, di sini A ya 1 minus V pangkat 3 kayak gini. Nah, jadi A-nya di sini itu sama dengan V pangkat 3 dibagi 1 minus V pangkat 3 pangkat 4 kayak gini. Kok pangkat 4? Sorry, pangkat 2. Ya. 1 minus, ini kan 1 minus V pangkat 3 ya, jadi ini. Nah, ini adalah jawabannya ya, jawabannya ini ya. Nah, ini.
selanjutnya ya, anuitas yang berubah secara kontinu. Nah, kita menggunakan simbol ini ya, I gitu kan. Kalau tadi kan I ya, seperti ini ya. Kita sudah mengenalkan tadi ya simbol di kayak gini itu yang di pemberian yang berubah secara aritmetik gitu kan. Nah, itu rumusnya ini ya, T V T dt gitu kan. Karena berubahnya pun ya kontinu gitu ya. Gitu. Nah, ini ketika kita jabarkan, nanti kalian mendapatkannya ini. Langsung aja ya pakai rumus ya. Waktunya sudah nggak cukup, minus N V N delta. Ini kan percepatan bunga, kalau ini kan anuitas kontinu ini anuitas kontinu percepatan bunga N V pangkat N. Nah, ini ya. Contoh gitu kan, contoh tentukan ya rumus ya untuk present value continue ya, yang meningkat present value continue gitu kan dari anuitas yang meningkat secara kontinu. Meningkat pembayarannya. Kalau ini kan present value continue. Kalau ini kan anuitas yang meningkat secara kontinu gitu ya. Ya. Dengan jangka waktu N tahun. Nah, jika ya, percepatan bunganya itu delta dan tingkat pembayaran pada waktu T ya adalah T kuadrat per tahun. Nah, kayak gini. Nah, jawabannya apa? Jawab. Tadi yang ditanya present value continue-nya itu ya. Oke, present value gitu kan. Sama dengan apa? Integral gitu kan. 0 N ya. T kuadrat E minus delta T dt. Nah, ini ya. Kalian memainkan integral ini kalau di integralkan menjadi apa? Minus T kuadrat per delta kalikan E minus delta T. Ya. Batasnya dari N
sampai 0 kayak gini. Ya kan? Ditambah 2 per delta ya 0 n TE minus delta TTT. Oke, untuk ini nanti kalian kerjakan sendiri ya atau kalian coba menjabarkan sendiri. Ini melatih kemampuan kalian ya di mana di kalkulus ya. Kalian bisa lihat di buku nanti yang nanti hasilnya ada 2 delta pangkat 3 minus E minus delta N N kuadrat per delta ditambah 2N per delta kuadrat ditambah 3 kayak gini. Oke. Mungkin itu ya materi hari ini. Ada yang ingin didiskusikan atau suatu hal yang menarik itu yang ingin ditanyakan? Memang ini lebih ke teknis gitu ya. Jadi untuk memahami hal-hal ini tuh kalian harus mencoba soal-soal yang ada di buku berkenaan dengan misalnya pembayaran yang berubah dengan apa yang meningkat secara aritmetik, geometrik, kemudian anuitas yang berubah secara lebih umum gitu, anuitas yang berubah secara kontinus gitu. Kalian harus kerjakan nada-nada ini sehingga lebih paham gitu kan. Oke. Nanti kalau secara konsep ya intinya anuitas itu ya angsuran ya atau cicilan kayak gitu. Ya itu anuitas ya. Nanti kita akan lanjut ke jadwal amortisasi sama jadwal sinking fund kayak gitu kan. Nah, itu terapannya itu untuk kredit itu ya. Seperti itu. Mungkin begitu saja dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.